Di balik pintu ruang sidang yang dingin dan sunyi, tersimpan kisah kelam yang tak pernah benar-benar terungkap ke publik. Sebuah kasus yang bukan hanya mengguncang institusi militer, tetapi juga merobek hati keluarga yang terlibat di dalamnya. Prada Lucky, seorang prajurit muda dengan hidup yang masih panjang, kini berdiri di ambang kehancuran, dituduh melakukan penganiayaan brutal terhadap rekannya sendiri. Namun, setiap saksi membawa cerita yang berbeda. Setiap pengakuan memunculkan bayangan baru, seolah kebenaran terus bersembunyi di balik lapisan-lapisan ketakutan, kemarahan, dan dendam masa lalu. Suasana ruang sidang semakin memanas seiring munculnya fakta-fakta yang saling bertentangan, membuat semua orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang bersalah dan siapa yang hanya dikorbankan? Inilah kisah lengkap dari hari-hari paling menegangkan dalam persidangan Prada Lucky. Kisah yang membawa kita masuk ke dalam konflik batin, tekanan mental, serta rahasia keluarga yang selama ini tertutup rapat. Sebuah cerita tentang keadilan yang tak pernah sesederhana kelihatannya. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Rabu pagi, 3 Desember 2025. Langit di atas pengadilan militer 208 yang terletak di kawasan Padang Bulan tampak mendung. Angin dari arah sungai seolah membawa firasat buruk. Dari kejauhan, deretan kendaraan warga, jurnalis, dan anggota TNI sudah memenuhi halaman. Di tengah keramaian itu, Sersan Mayor Rendra, salah satu petugas pengamanan internal, berdiri tegap di depan pintu masuk. Sejak kasus kematian Prada Lucky Saputra Namo bergulir, ia selalu ditugaskan mengawasi tiap persidangan. Meski tidak terlibat langsung dalam kasus, Rendra merasa punya ikatan emosional yang aneh. Lucky adalah prajurit muda seangkatannya adik ipar Rendra, sama-sama baru memulai karir. Dan kini, salah satunya terbujur kaku, sementara proses hukumnya tak pernah tenang. Waktu menunjukkan pukul 8.45 WIB saat sebuah mobil Avanza hitam berhenti di depan tangga. Dari dalamnya keluar Ibu Rukmini, ibu Prada Lucky, mengenakan kerudung abu-abu yang tampak kusam karena terlalu sering dipakai setiap sidang. Di belakangnya, Pak Sihombing, yang biasanya diam, tampak memikul map besar berisi dokumen-dokumen autopsi, laporan polisi, dan surat-surat yang mereka kumpulkan sendiri selama hampir setahun. Rendra menunduk memberi hormat kecil. Pagi, Bu. Pagi, Pak. Ibu Rukmini tersenyum lemah. Pagi, Nak. Hari ini, sudah siap pembacaan tuntutan, ya? Rendra tercekat. Ia ingin menjawab, ya, Bu. Tetapi rasa ganjil di dada membuat kata-kata itu tertahan. Ia tahu ada kabar tidak enak sejak malam sebelumnya. Isu bahwa auditor belum menyelesaikan berkas tuntutan. Tapi ia tidak berani memastikan. Hall pengadilan semakin ramai. Para jurnalis mengangkat kamera, berebut mengambil posisi terbaik. Mikrofon-mikrofon dengan logo stasiun TV nasional diarahkan pada siapapun yang terlihat relevan. Di antara mereka, beberapa aktivis menggelar poster bertuliskan, keadilan untuk Prada Lucky tidak boleh ditunda lagi. Di dalam ruang sidang, beberapa terdakwa sudah duduk berderet. 3 di antaranya, Prada Dima, Prada Anto, dan Pratu Erwin, tampak gelisah. Prada Dima sesekali menatap lantai, sementara Prada Anto bermain-main dengan jari-jarinya. Pratu Erwin, yang sejak awal disebut-sebut memiliki peran penting dalam perkelahian yang menewaskan Lucky, justru duduk tenang dengan wajah datar. Tepat pukul 10.05 WIB, pintu samping terbuka. Ketua Majelis Hakim Letko Yuda Prakoso memasuki ruangan bersama 2 hakim anggota. Semua berdiri. Ruangan itu tiba-tiba sunyi, seolah ada dinding tak terlihat yang menahan napas puluhan orang di dalamnya. Letko Yuda duduk, mengatur kacamata, lalu menatap auditor, Mayor Prawira, yang duduk dengan tumpukan berkas. Ada sesuatu yang tidak biasa dari wajahnya, kelelahan, gelisah, atau keduanya. Tanpa banyak basa-basi, Letko Yuda mengetuk palu. Sidang pembacaan tuntutan atas nama para terdakwa dalam perkara meninggalnya Prada Lucky Saputra Namo dibuka. Semua orang menahan napas. Ibu Rukmini menggenggam erat kedua tangannya. Mayor Prawira berdiri. Tangannya terlihat sedikit bergetar. Ia membuka map, menarik napas panjang, lalu sebelum ia sempat membaca satu kalimat pun, Letko Yuda mengangkat tangan, menghentikannya. Mayor Prawira, suara Letko Yuda terdengar berat.
Sebelum sidang dilanjutkan, apakah berkas tuntutan sudah siap sepenuhnya? Ruang sidang mendadak hening. Tidak ada yang bergerak. Mayor Prawira menatap berkasnya, lalu menutupnya perlahan. Dari posisi Rendra yang berdiri di samping pintu, ia bisa melihat bahu auditor itu menurun. Dengan suara hampir tak terdengar, Mayor Prawira menjawab, "Yang mulia, berkas tuntutan belum sepenuhnya siap." Seolah ada petir yang meledak di dalam ruangan. Bisik-bisik mulai terdengar. Ibu Rukmini langsung menutup mulutnya, menahan isak yang memaksa keluar. Letko Yuda menatapnya tajam. "Mayor, ini sidang yang sudah dijadwalkan sejak 2 minggu lalu. Publik menunggu, keluarga korban menunggu." Mayor Prawira menunduk. "Saya paham, Yang Mulia. Namun penyusunan tuntutan harus berdasarkan fakta-fakta hukum yang lengkap. Ada beberapa poin yang masih perlu ditelaah. Kami tidak ingin salah." Beberapa terdakwa saling pandang. Prada Dima terlihat lega. Pratu Erwin bahkan sempat menyunggingkan senyum kecil sebelum cepat-cepat disembunyikan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga laki, Kapten Malia, menggeram pelan. Ia berdiri dan mengangkat tangan. "Yang Mulia, keluarga korban sudah menunggu berbulan-bulan. Mereka menghadiri setiap persidangan. Bagaimana mungkin berkas belum siap pada hari penentuan seperti ini?" Letko Yuda mengusap wajahnya. Majelis memahami keberatan saudara. Namun karena auditor belum menyiapkan berkas secara lengkap, maka ia mengetuk palu. Sidang hari ini ditunda hingga pekan depan. Jeritan kecil Ibu Rukmini pecah. Pak Sihombing memeluk istrinya cepat-cepat, sementara dadanya naik turun menahan emosi. Rendra menegakkan tubuhnya, merasakan sesuatu yang pahit mengendap di tenggorokan. Dari dalam dirinya, ia ingin berteriak, "Kenapa harus ditunda lagi?" Namun tugas adalah tugas. Ia harus tetap berdiri. Ketika sidang ditutup, suasana tidak langsung reda. Suara kamera berderak. Para jurnalis menyerbu auditor, kuasa hukum, dan siapapun yang mau bicara. Di tengah semua kekacauan itu, Rendra melihat Ibu Rukmini berdiri sendiri, memandangi kursi kosong yang ditinggalkan hakim. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Hari yang seharusnya jadi penentuan, justru berubah menjadi luka baru. Dan dari titik itu, Rendra tahu penundaan ini bukan akhir dari kekacauan, ini baru permulaan. Halaman pengadilan militer 208 berubah drastis setelah majelis hakim mengetuk palu dan mengumumkan penundaan. Udara yang awalnya hanya tegang kini seperti dipenuhi bara kemarahan yang siap meledak kapan saja. Sersan Mayor Rendra, yang berdiri di sisi pintu keluar ruang sidang, merasakan sendiri bagaimana gelombang emosi itu menabrak seperti ombak besar. Begitu pintu dibuka, keluarga korban, keluarga terdakwa, jurnalis, aktivis, hingga pengunjung umum bercampur menjadi satu kerumunan yang nyaris sulit dikendalikan. Teriakan pertama datang dari arah barisan wartawan. "Mengapa ditunda lagi, Pak? Berkas belum siap? Bagaimana mungkin? Apa ini ada tekanan dari pihak tertentu?" Pertanyaan itu saling tindih, dilemparkan ke wajah Mayor Prawira. Auditor yang baru saja keluar dari ruangan dengan kepala tertunduk. Ia dikawal 2 petugas, namun desakan wartawan membuat langkahnya tersendat. Sorot kamera yang berkedip-kedip seperti kilat menambah tekanan. Di ujung lain, Ibu Rukmini dan Pak Sihombing berjalan perlahan menuruni tangga. Wajah keduanya tampak letih, bukan hanya karena perjalanan panjang dari rumah mereka, tetapi juga dari tekanan emosional yang terus menumpuk sejak perkara ini mulai bergulir. Rendra bergerak cepat. Ia membantu membuka jalan, menghalau wartawan yang mencoba menodongkan mikrofon ke wajah ibu yang masih gemetar itu. "Maaf, beri ruang," ujar Rendra tegas, tapi tetap sopan. Namun seorang jurnalis perempuan yang tampaknya datang dari media televisi nasional tetap berhasil mendekat dan bertanya dengan suara lantang, "Bu Rukmini, bagaimana perasaan ibu setelah sidang ditunda lagi?" Ibu Rukmini berhenti. Bahunya naik turun menahan tangis. Ia ingin bicara, namun suaranya tercekat. Pak Sihombing menepuk bahu istrinya, lalu berdiri di depan, menatap kamera dengan mata merah yang berusaha tetap tegar. "Anak saya meninggal dalam tugas. Kami tidak minta lebih. Kami hanya minta keadilan. Tetapi kenapa bahkan tuntutan saja tidak siap?"
Suara Pasihombing pecah di akhir kalimat. Beberapa wartawan terdiam sejenak. Mungkin karena tak menyangka seorang ayah yang selama ini terlihat tegar bisa mengeluarkan suara segetir itu. Dalam kerumunan, beberapa aktivis membawa spanduk bertuliskan, "Jangan mainkan proses hukum. TNI harus transparan." Suara mereka menyatu menjadi sorakan. Baca tuntutan sekarang. Baca tuntutan sekarang. Sementara itu, dari arah parkiran, muncul rombongan keluarga terdakwa. Mereka terlihat bingung dan tak nyaman dengan situasi yang panas. Salah satu dari mereka, ibu dari Prada Anto, memeluk tasnya erat. Ia mendekati seorang petugas, berbisik, "Pak, apakah ini pertanda tuntutannya nanti berat?" Pertanyaan itu menggambarkan ketakutan mereka sendiri. Meski kasus ini menyeret 22 terdakwa, masing-masing keluarga merasa anak merekalah yang paling dekat dengan jurang kehancuran hidup. Di sisi kanan halaman, Kapten Malia, kuasa hukum keluarga Prada Laki, sedang dikerubungi wartawan. "Kapten, apakah Anda merasa ada ketidakprofesionalan dari pihak auditorat? Apakah ini bentuk penghambatan? Apa langkah hukum keluarga korban setelah ini?" Kapten Malia mengangkat tangan. Wajahnya serius. "Saya tidak akan berspekulasi. Namun perlu saya tegaskan, penundaan ini tidak wajar. Keluarga korban sudah melalui trauma berkali-kali. Kami menuntut komitmen kuat dari auditorat untuk menyelesaikan berkas tuntutan." Ucapan itu langsung menjadi headline di antara para jurnalis. Mikrofon semakin mendekat, kamera semakin bertambah. Di tangga utama gedung, Letko Yuda Prakoso keluar dengan 2 hakim anggota. Mereka hendak menuju mobil dinas, namun langkahnya tertahan saat beberapa wartawan menghadang. "Yang mulia, apakah Anda kecewa karena berkas belum siap? Apakah sidang akan benar-benar berlanjut minggu depan? Bagaimana tanggapan Anda dengan kemarahan publik?" Letko Yuda berhenti, menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada yang tegas namun tetap kalem, "Saya memahami kekecewaan semua pihak. Majelis juga ingin perkara ini segera tuntas. Tetapi proses hukum harus berjalan berdasarkan berkas yang lengkap. Kami berharap pekan depan tidak ada lagi hambatan." Jawaban itu diplomatis, namun tidak cukup untuk meredakan amarah publik. Sementara itu, di sisi kiri halaman, para terdakwa digiring kembali menuju mobil tahanan. Prada Dima berjalan dengan kepala tertunduk, namun tatapannya tetap menerawang. Prada Anto tampak gemetar, sedangkan Pratu Erwin, seperti biasa, berjalan tenang tanpa ekspresi. Namun kali ini, Erwin sempat berbisik kepada Dima, "Lumayan, dapat waktu lebih." Bisikan itu tidak sengaja terdengar oleh Rendra yang berdiri tak jauh dari mereka. Kalimat itu membuat darahnya terasa naik. Apa mereka benar-benar tidak merasa ini tentang nyawa seseorang? Tentang rekan sendiri? Tapi sebagai prajurit, ia menahan diri. Emosi harus dijaga, meski dadanya bergejolak. Di luar pagar pengadilan, masa yang awalnya hanya menonton kini ikut bereaksi. Beberapa memaki-maki, sebagian lainnya memvideokan situasi sambil menyebut, "Ini baru Indonesia. Korban meninggal, sedangnya ngaret." Hashtag keadilan untuk laki kembali naik tajam di media sosial. Dalam hitungan jam, ribuan komentar memenuhi dunia maya. Sebagian menyalahkan auditor, sebagian menyalahkan sistem, sebagian bahkan menuding adanya tangan tak terlihat yang ingin memperlambat proses. Menjelang siang, suasana mulai sedikit mereda, tetapi rasa kecewa menggantung tebal seperti kabut. Ibu Rukmini akhirnya masuk ke mobil, dibantu Pasihombing. Sebelum pintu ditutup, ia menatap gedung pengadilan untuk terakhir kalinya hari itu. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang kehilangan arah kembali setelah mendapat harapan palsu. Rendra berdiri di kejauhan, memperhatikan mobil keluarga itu melaju pergi. Ia menelan ludah berat. Di benaknya hanya satu kalimat. Kalau hari ini saja begini panasnya, bagaimana minggu depan? Kemarahan publik bukan mereda, justru mulai membara. Dan Rendra tahu, ini baru babak kedua dari badai panjang yang akan datang. Pagi di Surabaya itu tampak biasa saja. Namun suasana di depan gedung Auditorat Militer 207 bagaikan bara yang siap menyala kapan saja. Hari itu, Raka kembali datang lebih awal dari jadwal sidang. Ia sudah mencium bahwa ada sesuatu yang tak beres sejak penundaan kedua kemarin. Dan kini, bisik-bisik tentang
Gerakan diam dari pihak-pihak tertentu mulai terdengar di antara wartawan, keluarga korban, hingga beberapa anggota TNI yang datang tanpa seragam. Raka menurunkan ranselnya, membuka laptop sambil mengamati kerumunan yang mulai terbentuk. Hujan semalam membuat halaman gedung auditora terlihat lebih gelap dari biasanya, seolah memantulkan ketegangan sidang yang tak kunjung memasuki tahap tuntutan. Di sisi kiri gedung, Bu Rini tampak duduk bersama beberapa ibu-ibu lain yang datang memberikan dukungan. Wajahnya terlihat lelah, namun sorot matanya jauh lebih tajam dibanding minggu sebelumnya. Saya tidak akan pulang sebelum tuntutan itu dibacakan, ucapnya lirih ketika Raka menghampiri. Bu, apakah ada pihak dari auditorat yang menghubungi ibu setelah sidang kemarin? Tanya Raka perlahan. Tidak ada, nak, jawab Bu Rini sambil menggeleng. Saya hanya diberitahu nanti. Sampai saya sendiri tidak tahu nanti itu kapan. Suara beliau bergetar, namun bukan karena ingin menangis, melainkan karena marah yang nyaris tak terbendung. Belum sempat Raka menenangkan ibu itu, seseorang menepuk bahunya dari belakang. Pagi, Raka, ujar Hendra Santosa, pengacara HAM yang sejak awal menyoroti lambannya proses peradilan kasus ini. Mas Hendra, Mas punya kabar soal sidang hari ini? Tanya Raka cepat, penuh harap. Hendra menarik napas panjang. Saya baru dapat informasi tidak resmi dari rekan di dalam. Ada kemungkinan sidang akan kembali ditunda. Raka menatapnya tajam. Karena berkas belum siap lagi. Hendra menggeleng pelan. Bukan, kali ini alasannya lebih politis. Raka langsung membuka buku catatannya. Mas jelasin. Hendra mendekat, menurunkan suaranya hingga hanya mereka berdua yang bisa mendengar. Ada tekanan dari beberapa pihak agar sidang tidak buru-buru masuk ke fase tuntutan sebelum ada kesepakatan internal di tubuh kandidat pembela para terdakwa. Bahasa halusnya begitu. Raka terpaku. Jadi benar, ada gerakan diam. Kalau benar seperti itu, ini bukan hanya penundaan teknis. Mas, gumam Raka. Ini sabotase terhadap proses hukum. Hendra mengangguk singkat, wajahnya terlihat gusar. Dan para keluarga korban, mereka tidak diberitahu apapun. Bahkan auditor sendiri terlihat kebingungan. Sebelum pembicaraan semakin dalam, seorang pemuda berbaju preman menghampiri mereka. Raka mengenal wajah itu, Serda Ilham, anggota TNI yang sering datang diam-diam untuk menyampaikan perspektif internal. Kalian harus hati-hati, bisik Ilham cepat. Di dalam, ada beberapa perwira yang tidak suka isu tekanan internal. Ini bocor ke media. Jadi kamu membenarkan informasi itu? Tanya Raka tegas. Ilham menatap kanan kiri, memastikan tak ada yang memperhatikan mereka. Saya tidak bilang saya membenarkan. Tapi, kalau sampai ada yang mengatur ritme sidang, kemungkinan besar bukan hanya auditor yang terpengaruh. Siapa? Potong Raka. Ilham tak langsung menjawab. Ia menghela napas keras. Ada dua kubu besar di belakang para terdakwa, dan mereka sedang tarik-menarik. Jika tuntutan dibacakan terlalu cepat, salah satu kubu itu akan dirugikan. Jadi, ia menatap Raka dengan sorot mata yang sangat serius. Sidang ditunda sampai kubu yang lebih kuat menentukan posisi. Ucapan itu membuat Raka terdiam cukup lama. Angin pagi berembus melewati halaman auditorat. Namun dingin yang ia rasakan bukan berasal dari cuaca, melainkan dari kenyataan yang semakin kelam di balik kasus ini. Ini bukan lagi soal berkas tuntutan yang belum siap, gumam Raka. Ini perang kepentingan. Ilham menepuk bahu Raka pelan. Saya bilang tadi, hati-hati. Kalau kamu memberitakan soal ini, pastikan data bagian kuat. Jangan sampai kamu yang dibidik balik. Raka menelan ludah. Sudah terlalu banyak jurnalis yang tersandung setelah menulis berita yang tidak diinginkan. Tapi mundur bukan pilihannya. Bukan saat ini. Bukan ketika kasus Prada Laki sudah menjadi simbol rasa kecewa banyak keluarga prajurit yang kehilangan anggota keluarganya karena kekerasan internal. Di tengah percakapan itu, seseorang dari bagian keamanan auditorat keluar dan mengumumkan sesuatu dengan pengeras suara. Sidang ditunda. Pengumuman resmi akan disampaikan pukul 12 siang. Kerumunan langsung gaduh. Ada yang berteriak, kecewa. Ada yang menangis. Ada yang memaki. Bu Rini bangkit,
Langkahnya goyah namun matanya berkobar marah. Sampai kapan anak saya harus menunggu keadilan? Berapa kali lagi ditunda? Sampai kapan? Hendra sigap menopang tubuh beliau. Bu, tenang. Kita akan gugat putusan ini kalau memang tidak ada alasan kuat. Raka berdiri terpaku, menatap gedung auditora seolah menatap tembok besar yang ingin menelan kebenaran. Di titik itulah ia memutuskan sesuatu, keputusan paling penting dalam karirnya sebagai jurnalis. Aku akan bongkar semuanya, bisiknya dalam hati. Bahkan jika mereka tidak ingin itu terbongkar. Dan dengan itu, narasi 3 berakhir dengan sebuah konflik yang lebih besar dari sekadar penundaan sidang. Konflik yang akan menyeret tokoh-tokoh ini lebih dalam kepusaran kekuasaan yang mencoba menutup rapat kebenaran tentang kematian Prada Laki. Hujan mulai turun lagi sore itu ketika Raka duduk di dalam kafe kecil di seberang Auditorat Militer 207. Dari balik kaca, ia melihat halaman gedung yang sudah hampir kosong. Setelah pengumuman penundaan sidang tadi siang, sebagian besar keluarga korban sudah pulang dengan langkah berat, namun beberapa wartawan masih berkumpul, membahas kejadian yang terasa semakin janggal. Raka memandangi layar laptopnya. Halaman kosong yang belum ia isi apapun. Ia ingin menulis berita, tapi apa yang ia ketahui sejauh ini masih berupa potongan-potongan informasi, terlalu berisiko untuk ditayangkan tanpa bukti pendukung. Namun waktu berjalan, dan diam terlalu lama juga bisa membuat kebenaran hilang ditelan isu-isu lain yang sengaja diciptakan. Suara pintu kafe berbunyi. Raka menoleh. Hendra Santosa, sang pengacara HAM yang selalu mengawal kasus ini, masuk dengan pakaian yang sedikit basah terkena hujan. Kamu sudah mulai menulis? Tanya Hendra sambil duduk di kursi depan Raka. Belum? Jawab Raka singkat. Masih menunggu, atau mungkin mencari pembenaran untuk semua informasi yang kita dengar tadi. Hendra mengangguk perlahan, lalu menurunkan suara. Kamu ingat Ilham bilang bahwa ada 2 kubu yang sedang tarik-menarik di balik para terdakwa? Tentu saja, Raka menjawab cepat. Sekarang aku bisa pastikan itu bukan isu kosong. Hendra mengambil map coklat dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Ini bukan berkas tuntutan, tapi catatan internal yang tak seharusnya bocor keluar. Raka membuka map itu. Ada nama-nama perwira, jalur koordinasi, dan catatan singkat tentang siapa memimpin siapa. Beberapa nama terdakwa ditandai dengan stabilo merah, seolah menunjukkan mereka terhubung ke seseorang yang lebih tinggi. Mas, ini bukan sekadar kasus penganiayaan biasa. Ujar Raka, suara tercekat oleh kesadaran. Ini rantai komando. Hendra mengangguk berat. Ya, dan jika tuntutan dibacakan sekarang, ada risiko salah satu kubu merasa disudutkan. Itu sebabnya sidang terus ditunda. Mereka sedang menunggu kesepakatan di belakang layar. Raka menutup map itu perlahan. Apa mereka pikir keluarga korban tidak paham? Apa mereka pikir masyarakat akan diam? Hendra menatapnya tajam. Masyarakat akan bersuara jika kamu, jurnalis seperti kamu, berani bersuara. Namun sebelum percakapan mereka berlanjut, telepon Raka bergetar. Nama Serda Ilham muncul di layar. Raka langsung mengangkat. Halo, Serda Ilham. Suara di ujung telepon terdengar terengah sedikit, seperti ia menelepon dari tempat tersembunyi. Raka, kamu di mana sekarang? Di kafe seberang Auditorat. Kenapa? Kamu jangan pulang dulu, ujar Ilham cepat. Ada orang yang mencarimu di halaman Auditorat. Aku dengar mereka bukan wartawan. Raka dan Hendra saling tatap. Siapa mereka? Tanya Raka. Tidak memakai seragam, tapi dari cara mereka bicara, mereka dari internal. Dan mereka menyebut namamu. Raka menelan ludah. Masalah apa? Tulisanmu, jawab Ilham. Mereka bilang kamu terlalu banyak bertanya. Hendra langsung bersuara lantang. Kamu tidak sendirian. Ra, biar aku hadapi kalau mereka kesini. Namun Ilham buru-buru menambahkan, jangan konfrontasi. Lebih baik kamu hati-hati. Jangan keluar sampai aku pastikan aman. Telepon terputus. Raka bersandar di kursinya, mencoba mengatur napas. Mas, mereka menganggap aku ancaman. Karena kamu mendekati sesuatu yang besar, jawab Hendra mantap. Itu berarti kamu tidak salah jalan.
Raka memejamkan mata sebentar. Ia bukan tipe yang mudah takut, tapi ancaman dari pihak internal, terutama tanpa identitas jelas, selalu menjadi hal yang paling berbahaya. Beberapa menit berlalu, hujan semakin deras. Hendra berdiri dan menutup tirai jendela bagian depan. Kita tidak tahu siapa yang memerhatikan. Di saat itu, pintu kafe kembali berbunyi. Kali ini, seorang lelaki bertopi masuk dan langsung melihat ke arah mereka. Raka refleks meraih tasnya. Hendra bersiap berdiri. Namun ketika lelaki itu melepas topinya, mereka terkejut. Serda Ilham? Raka lega. Kenapa pakai topi begitu? Agar tidak dikenali, jawab Ilham cepat. 2 orang tadi masih di depan auditorat. Mereka mencari kamu dan sepertinya mereka tidak sekadar ingin berbicara. Hendra berdecak keras. Ini sudah terlalu jauh. Ini bukan lagi soal penundaan sidang. Ini intimidasi terhadap jurnalis. Ilham duduk, mencondongkan tubuh ke depan. Dengar baik-baik, ada orang di jajaran menengah yang tidak ingin kasus ini terbuka sampai akar. Jika kamu menulis sesuatu malam ini, kamu harus siapkan konsekuensi. Raka meremas tangannya. Aku tidak bisa diam. Tidak setelah melihat Burini hampir pingsan di depan gedung hari ini hanya karena sidang ditunda lagi tanpa alasan jelas. Ilham menatap Raka cukup lama sebelum berbicara. Kalau begitu, kamu harus bertemu seseorang. Seseorang yang punya catatan lengkap soal malam kematian Prada Laki. Tapi tempatnya tidak dekat. Siapa? Tanya Raka. Ilham menjawab pelan, sangat pelan. Seorang mantan anggota yang pernah bertugas satu barak dengan para terdakwa. Dia dijauhkan setelah kejadian itu. Ia menarik napas panjang. Dan dia bilang ada sesuatu yang disembunyikan di laporan awal. Hendra langsung merespons. Kalau informasi itu valid, kita bisa bongkar pengulur-uluran waktu sidang ini. Ilham mengangguk. Tapi ada syarat. Apapun itu, kami siap. Potong Raka. Kalian harus datang malam ini. Tempatnya jauh dari kota, dan jangan bawa siapapun. Raka meneguk sisa kopi dinginnya. Baik, kami berangkat malam ini. Dalam hati, ia tahu keputusan itu akan mengubah segalanya, dan mungkin membuka sesuatu yang jauh lebih besar dari dugaan mereka. Malam itu, langit Surabaya tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu jalan redup tertutup hujan gerimis yang menetes perlahan, membuat suasana kota terasa muram dan penuh ketegangan. Raka duduk di kursi belakang mobil Hendra, sementara Serda Ilham menyetir dengan kecepatan stabil. Tujuan mereka bukan lagi sekadar mencari informasi tambahan. Mereka sedang mengejar sesuatu yang bisa mengubah arah keseluruhan sidang Prada Laki. Jauh lagi, Serda? Tanya Hendra dari kursi samping. 10 menit lagi, jawab Ilham tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Dia tinggal di rumah kontrakan pinggiran kota. Sejak dikeluarkan dari barak, hidupnya tidak mudah. Raka menatap hujan yang membasahi kaca mobil. Dalam kepalanya, satu pertanyaan berputar seperti mesin yang tak mau berhenti. Jika ada saksi ini, kenapa pihak auditora tidak memanggilnya? Apa karena dia tahu sesuatu yang tidak boleh masuk ke meja persidangan? Mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan kecil berwarna kusam. Lampunya redup, hampir tidak terlihat dari jalan raya. Ilham memberi isyarat agar mereka turun pelan-pelan. Dia orangnya sensitif. Jelas Ilham, banyak trauma. Kita harus hati-hati berbicara. Mereka mengetuk pintu. Hening beberapa detik. Lalu terdengar suara berat dari dalam. Siapa? Ilham ini. Aku datang seperti janji. Suara itu tidak langsung membuka pintu, namun terdengar bunyi kunci diputar pelan. Pintu terbuka, menampilkan sesosok pria kurus dengan rambut acak-acakan, matanya merah karena kurang tidur. Masuk, katanya singkat. Mantan anggota barak itu bernama Sersan II Arif Rahmanto. Pernah bertugas bersama para terdakwa dalam malam kejadian. Namun setelah kejadian itu, ia mengundurkan diri, atau lebih tepatnya dipaksa mundur, karena dianggap tidak kooperatif dalam penyusunan laporan awal. Ruangan di dalam kontrakan itu gelap, hanya diterangi satu lampu neon berkedip. Aroma kopi instan memenuhi udara. Arif duduk,
menatap Raka dan Hendra seolah menimbang apakah ia bisa mempercayai mereka. Aku dengar kalian mencari kebenaran, katanya lirih. Bukan hanya kebenaran, sahut Raka. Kami ingin sidang ini tidak terus ditunda karena permainan orang-orang yang takut fakta sebenarnya terbuka. Arif tersenyum kecil, pahit. Permainan itu sudah dimulai sejak malam kejadian. Hendra maju sedikit. Mas Arif, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Arif menunduk, memijat pelipisnya. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia mulai bicara. Prada laki, dia bukan mati begitu saja karena dianiaya ramai-ramai. Ujarnya pelan. Ada pemicu di balik semuanya. Dan pemicu itu melibatkan seseorang yang sampai sekarang tidak pernah disebut di laporan resmi. Raka langsung menegakkan tubuhnya. Siapa? Arif menatap mereka satu persatu. Seorang atasan. Seorang yang tidak pernah akan kalian temukan dalam daftar terdakwa. Keheningan memenuhi ruangan. Ilham tampak menelan ludah. Hendra memijat dagunya, berpikir cepat. Mas, dalam laporan resmi, para terdakwa disebut bertindak atas spontanitas. Ujar Raka. Laporan itu bohong, jawab Arif cepat. Aku berada di barak malam itu. Aku tahu apa yang terjadi sebelum pemukulan itu dimulai. Ia menarik napas panjang, seperti memaksa dirinya mengeluarkan memori yang selama ini ia pendam. Laki sempat cekcok dengan seseorang yang berpangkat lebih tinggi. Laki membela seorang junior yang dipermalukan di depan teman-temannya. Atasan itu marah dan memberikan kode agar anak-anak di barak memberikan pelajaran. Aku tahu karena aku mendengar mereka berbisik. Raka terdiam namun matanya melebar. Inilah yang mereka cari selama ini. Hendra mengajukan pertanyaan lebih tajam. Kenapa nama atasan itu tidak pernah masuk berita acara? Arif tersenyum getir. Karena dia punya kedekatan dengan salah satu petinggi. Dan begitu kejadian ini meledak, ada rapat internal yang memutuskan bahwa peran dia harus dihapus. Ilham langsung menoleh pada Arif. Kamu yakin? Kamu mendengar itu? Arif mengangguk. Itu sebabnya aku dipecat. Karena aku tidak mau tanda tangan laporan yang direvisi. Raka merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ini bukan sekadar informasi tambahan. Ini inti dari seluruh penundaan sidang. Tapi, bukti tertulisnya mana? Tanya Raka hati-hati. Arif berdiri dan masuk ke kamar kecil di belakang. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan sebuah amplop kusam. Aku simpan ini sejak malam pertama mereka memanggilku untuk tanda tangan. Ini salinan memo internal sebelum diubah. Raka mengambil amplop itu dan menarik napas panjang sebelum membukanya. Di dalamnya ada lembaran kertas fotokopi, dokumen internal dengan tanda tangan beberapa perwira menengah. Terlihat jelas bahwa nama seseorang telah dicoret dengan tinta gelap. Ini aslinya? Tanya Raka, gemetar. Salinannya, yang asli sudah tidak mungkin ditemukan. Tapi itu cukup untuk mengguncang auditorat. Hendra memelotori dokumen itu. Jika ini benar, alasan sidang ditunda bukan karena berkas belum siap, tetapi karena tuntutan masih harus disesuaikan agar tidak menyentuh nama yang dihapus ini. Arif mengangguk. Itu sebabnya aku memanggil kalian. Raka menunduk. Dalam pikirannya, bayangan Burini muncul. Sosok ibu yang menanti keadilan tanpa tahu bahwa ada permainan kotor yang merampas hak anaknya bahkan setelah ia mati. Arif melanjutkan dengan suara bergetar. Aku sudah berusaha melupakan semuanya. Tapi setiap kali tidur, aku dengar suara laki meminta tolong. Dan sekarang setelah aku lihat semua penundaan ini, aku tidak bisa diam lagi. Hendra berdiri dan menepuk bahu Arif. Mas, kamu baru saja melakukan sesuatu yang jauh lebih berani dari yang kamu kira. Namun tiba-tiba, suara motor berhenti tepat di depan rumah kontrakan. Lampu kendaraan menembus tirai tipis ruangan. Ilham bergerak cepat ke jendela dan mengintip. Wajahnya langsung pucat. Kita harus keluar dari sini sekarang. Kenapa? Tanya Raka. Ada 2 orang yang tadi mencarimu di auditorat, sekarang mereka di sini. Arif berdiri panik. Mereka tidak boleh tahu kalian bertemu aku. Hendra langsung meraih dokumen, memasukkannya ke dalam tas. Raka mengecek pintu belakang, terkunci, tapi bisa dibuka. Ilham memberi perintah cepat lewat pintu belakang. Jangan buat suara.
Mereka keluar satu persatu. Hujan semakin deras, memudarkan jejak kaki mereka berjalan cepat menuju gang kecil di belakang rumah kontrakan. Dari depan rumah, terdengar suara pintu depan diketuk keras. Seseorang berteriak, "Buka, kami tahu kamu di dalam." Raka menoleh sekali ke arah rumah itu. Dalam hati ia berbisik, mulai malam ini bukan lagi sekadar liputan. Ini perang melawan kegelapan yang berusaha menutup mulut semua orang. Mereka kehilangan nafas tapi terus lari ke tempat aman, sementara suara ketukan pintu berubah menjadi pukulan keras.